Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lawi sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadhihi iktafa amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas tentang hikmah diharamkannya perjudian dalam syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr dan perjudian itu secara bertahap, karena masyarakat Islam pada waktu itu baru saja meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah, tetapi masih ada juga sisa-sisa perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih mereka lakukan karena memang belum diharamkan. Di antaranya adalah minum minuman keras dan perjudian. Masya Allah. Maka tahap yang pertama Allah menjelaskan ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang khamr dan perjudian. Maka katakanlah, di dalam khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar dan ada beberapa manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Masya Allah. Para sahabat mulai meninggalkan khamr dan perjudian, tetapi belum semuanya, karena mempertimbangkan bahwa dosanya lebih besar, mendingan saya tinggalkan. Masya Allah. Meskipun ada manfaatnya, seperti untuk perdagangan jelas menguntungkan, ya. Kemudian ada kasus sahabat memimpin sholat, membaca surah Al-Kafirun, tidak dibaca, ditinggalkan. Ya, jadi kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kalian sembah. Dibetulkan susah. Maka kemudian turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekat-dekat sholat ketika kalian sedang mabuk, sehingga kalian menyadari, kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Masya Allah. Dan baginda Rasulullah SAW ketika memimpin sholat, dia menyampaikan, la yaqrabanna sholatana sakron, jangan mendekati sholat kami orang yang sedang mabuk. Kemudian para sahabat pun tetap berdoa, ya Allah terangkanlah kepada kami dalam masalah khamr dan perjudian ini bayanan syafi'ah. Allahumma bayyinana fil khamri wal maisir bayanan syafi'ah. Di antara Umar bin Khattab juga memohon kepada Allah demikian. Maka turunlah ayat yang menjadi hukum terakhir tentang masalah perjudian dan mabuk-mabukan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan perjudian menyerahkan sesembahan kepada berhala dengan menyembelih binatang-binatang, kemudian mengundi nasib, adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan yang kotor dari amal-amal syaitan. Maka tinggalkanlah, ya, jauhilah perbuatan ini agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan hanyalah menginginkan untuk mencampakkan kebencian dan permusuhan di antara kalian dalam khamr dan perjudian, fil khamri wal maisir, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan menghalangi kalian dari sholat. Maka apakah kalian mau meninggalkan? Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau meninggalkan? Maka mereka kemudian mengikrarkan, intahina ya Rabb, kami tinggalkan wahai Rabb. Masya Allah. Maka
perjudian adalah perbuatan dari perbuatan setan. Langkah-langkah setan yang akan menggiring umat manusia di dalam permusuhan, di dalam kebencian. Ya. Dan inilah Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya. Maka setiap orang yang jatuh dalam perjudian, dalam minum minuman keras, maka adanya adalah emosi yang meledak-ledak, kemudian rasa kecewa karena dicabut oleh Allah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah di dalam menjalankan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kebahagiaan, menuju keberuntungan, menuju kesuksesan hidup. Maka bagaimana orang mencari kesuksesan? Lewat perjudian. Kalau dalam praktek yang langsung pada masa Rasulullah SAW, perjudian itu masih ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang judi waktu itu dengan menyembelih seekor unta, kemudian dibagi 10 dagingnya. Ya. Ada bagian untuk fakir miskin. Masya Allah. Jadi ada satu bagian untuk fakir miskin. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan ada beberapa manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Nah sekarang perjudian nggak ada untuk fakir miskin, maka lebih berat lagi. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka tentu saja ketika seseorang jatuh dalam perjudian, maka dia berada di dalam lingkupan tipu daya setan, dalam jerat-jerat setan. Sementara Allah menyampaikan wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka ketika seseorang itu mengikuti langkah-langkah setan, otomatis dia akan dikuasai oleh setan. Dia berjudi kalah, maka masih berharap nanti juga akan menang. Nanti akan juga menang. Padahal judi online udah diprogram tidak akan menang orang yang masuk ke situ. Kemenangannya hanya 5% dari 100%. Maka 90%-nya adalah keuntungan bagi pemilik modal judi online, pemilik program itu. Maka masyarakat otomatis dirugikan 95%. Maka apakah masih percaya dengan judi online? Wala'iyudzubillah. Dan korbannya udah banyak. Nah, ada orang yang berani menggunakan uang keluarga hanya untuk mencari kemenangan lewat judi online, dan akhirnya kalah. Ya, uang sekolah dipakai untuk judi online. Banyak kasus yang saya tangani. Mahasiswa bermain judi online. Seorang suami judi online. Wal'iyadzubillah. Sampai uangnya habis. Sampai dia pinjam juga, pinjaman online juga terjerat oleh riba. Wal'iyadzubillah. Maka datang kepada kami, saya nasihati untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada cara untuk bahagia kecuali untuk mendekat kepada Allah. Ya. Anda sekarang nggak bahagia, gelisah, emosi, kemudian nggak ada sama sekali kedamaian dalam hidup karena Anda menjauhi rahmat Allah. Maka ketika Anda berada di zona murka Allah, tinggalkan. Keluar dari zona murka Allah menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat kepada Allah. Inilah hijrah yang hakiki, yaitu al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah, hakikatnya adalah dialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan mulai ada ketika seseorang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Dia mendekat kepada Allah, kembali kepada zona kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin cepat dia bertobat kepada Allah, maka semakin cepat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang datang kepada saya, seorang yang sudah menjadi korban judi online, gitu ya. Judul, ya. Maka kemudian menyampaikan kepada saya keluhan-keluhannya, termasuk juga istrinya juga menyampaikan tentang suaminya bagaimana sudah menjadi korban judul. Udah jual macam-macam, ya. Mobilnya sudah lepas, ya. Motornya sudah lepas, HP sudah lepas, ya. Bahkan juga ingin menggadaikan sertifikat tanahnya, maka istrinya menahan, ya. Maka kemudian saya nasihati untuk bertobat kepada Allah. Mulailah saya bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Begitu memasuki ayat-ayat pelindungan diri kepada Allah dari gangguan setan, saya membaca Ayatul Kursi, mulailah dia bergelisah, kemudian muntah-muntah. Nah, ini jelas dia dikuasai oleh setan, ya. Kemudian saya ulang-ulangi ayat-ayat tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Saya ulang-ulangi, ya. Kemudian saya nasihatkan ayat berikutnya,
jangan sampai terjerumus dalam minuman keras ataupun dalam perjudian. Masya Allah, akhirnya kemudian dia dengan sadar dan bertobat kepada Allah, dengan kesadaran diri dia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya pekan berikutnya datang lagi, alhamdulillah suaminya sudah tidak lagi melakukan judi online dan kembali menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ada kebahagiaan dalam hidupnya. Masya Allah, inilah judi online yang akan membawa kesengsaraan, sementara pertobatan kepada Allah maka mendekat kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan rajin bertobat dan memohon ampun kepada Allah, serta orang yang senantiasa mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang rajin bersuci. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.